Presiden Prabowo Subianto tiba di Rusia dan langsung bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Prabowo dan Putin tampak duduk berdampingan dengan didampingi delegasi masing-masing. Setibanya di Rusia, Presiden Prabowo langsung menemui Presiden Putin di ruang Istana Kepresidenan Rusia di Moskow. Dalam pertemuan ini, Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Kedua kepala negara tampak terlibat dalam percakapan yang akrab. Pihak Kremlin menyampaikan pembicaraan Prabowo dan Putin berfokus pada isu yang berkaitan dengan kemitraan strategis Rusia-Indonesia. Selain itu, kedua tokoh tersebut juga akan membahas masalah internasional. Sebelumnya Prabowo baru saja menggelar kunjungan kenegaraan ke Islamabad, Pakistan. Presiden RI Prabowo Subianto menerima anugerah penghargaan Nishan-e Pakistan dari Presiden Pakistan. Penghargaan tersebut merupakan penghargaan bintang kehormatan tertinggi Pakistan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kunjungi Istana Pakistan di Islamabad untuk menerima anugerah penghargaan bintang kehormatan tertinggi. Tiba di istana, Prabowo disambut Presiden Pakistan Asif Al-Zardari. Prabowo dan Al-Zardari kemudian menggelar pertemuan bilateral bersama delegasi masing-masing negara, menegaskan komitmen kedua negara untuk memperkuat hubungan yang saling menguntungkan. Dalam rangkaian pertemuan tersebut, Prabowo menerima anugerah penghargaan tertinggi Nishan-e Pakistan yang disematkan secara langsung oleh Presiden Zardari. Nishan-e Pakistan merupakan penghargaan sipil tertinggi yang diberikan untuk pemimpin negara sahabat atau tokoh penting yang dinilai berjasa mempererat hubungan dengan Pakistan. Presiden Prabowo dianggap memiliki peran strategis dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Pakistan. Presiden Prabowo kini bersanding dengan deretan pemimpin dunia lain, seperti Raja Yordania Abdullah II bin Hussein dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Pemirsa, usai sudah Sindo Prime hari ini, jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional di sindonews.com. Saya David Silahoy, sampai jumpa. Viral diduga anggota GAM adang bantuan bencana banjir dan tanah longsor. Gubernur Aceh meminta aparat tindak tegas oknum anggota GAM. Inilah video amatir yang merekam detik-detik warga mengenakan baju loreng dan baret mengatasnamakan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM saat meminta jatah bantuan dari kapal pengangkut. Menanggapi video viral tersebut, Gubernur Aceh Muzakir Manaf meminta semua pihak untuk tidak melakukan hal-hal yang menghambat distribusi bantuan bagi korban banjir bandang dan longsor di Aceh. Sudah tidak ada laporan. Kalau ada, yang tidak jelas sudah tidak. Selain itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf meminta kepada aparat untuk tindak tegas oknum aparat GAM yang mencegat bantuan bagi korban bencana. Dari Aceh Besar Aceh, Yukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang kembali melanda Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada Selasa sore. Tingginya intensitas hujan tersebut membuat air sungai Aek Garoga nyaris luber hingga warga panik berhamburan. Beginilah detik-detik warga yang berada di posko pengungsian Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, berhamburan menyelamatkan diri. Airnya udah naik, air naik. Hal ini terjadi lantaran air sungai Aek Garoga mendadak naik hingga sebatas jalan. Insiden ini berawal usai kawasan tersebut diguyur hujan deras disertai angin kencang. Saat itu, sebagian warga sempat berteduh di posko pengungsian, sedangkan para operator alat berat tengah memarkirkan alat beratnya. Sementara warga menyelamatkan diri ke tempat yang memiliki lokasi lebih tinggi. Dari Riau mau ke
kemana bang? Ngerjain jalan. Oh ke? Ngerjain jalan tadi. Oh. Baliknya balik ke sini. Hujan kayak gini kayak mana nih bang? Hingga saat ini, warga belum kembali ke desa Garoga. Warga khawatir air sungai yang meluap ini membawa material kayu yang masih berserakan di hulu sungai. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian melaporkan. Sekitar 40 prajurit TNI dari Yonif 122 TS dan Yonif 125 Simbisa long march atau berjalan kaki menembus longsor di Kecamatan Sitahuis, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Mereka membawa logistik sekaligus membuka akses distribusi sambil berpatroli. Para personel TNI menempuh perjalanan selama kurang lebih 3 jam dengan jalan kaki ya, dari desa Parsikaman melalui Aik Raisan dan Aik Mompang. Naik turun gunung, mereka juga membawa bantuan logistik bagi korban bencana seperti makanan dan obat-obatan. Sepanjang rute ditemukan sedikitnya 20 titik longsor yang menghambat akses menuju lokasi. Ya, di lokasi personel TNI bersama masyarakat juga menyiapkan tempat pendaratan helikopter untuk menerjunkan bantuan logistik kepada masyarakat terdampak bencana. Kebutuhan mendesak masyarakat saat ini antara lain beras, mie instan, minyak goreng, genset beserta bahan bakar, perangkat Starlink, obat-obatan serta baju layak pakai. Banjir bandang kembali terjang kawasan Batu Buswa, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Luapan sungai Batang Kiranji merendam pemukiman warga hingga memutuskan akses jalan menuju lokasi. Puluhan warga dievakuasi petugas ke tempat aman. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur Kota Padang sejak Rabu dini hari mengakibatkan meluapnya aliran sungai Batang Kiranji hingga ke permukiman warga di Batu Buswa, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Banjir juga memutuskan satu-satunya akses jalan menuju lokasi permukiman warga tersebut. Satu-satu yuk. Lewat dulu ada itu, lewat dulu dia. Sejumlah warga yang terjebak derasnya banjir terpaksa dievakuasi oleh petugas ke tempat yang lebih aman. Curah hujan sudah berhentinya dari subuh pagi tadi dan mengakibatkan sungai meluap lagi. Nah, di sana, di sebelah sana, di seberang sana kita lihat ada warga yang butuh diungsikan karena jalan yang biasa ditempuh itu sudah putus. Putusnya akses jalan menuju permukiman warga membuat puluhan warga yang berada di kawasan tersebut terisolir. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainus melaporkan.